Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa hammuhu ad-dunya shattatallahu alaihi amrah wa farraga alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Siapa orang yang pagi hari pikiran semangatnya dunia, maka urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah dan semua harapannya akan disia-siakan, akan dipisahkan. Dia tidak akan mendapatkan segala harapannya. Kemudian yang dijadikan kefakiran ada di hadapannya, selalu khawatir dengan fakir, bangkrut, rugi, krisis, macam-macam, sehingga semangat dunia tapi nggak dapat apa-apa. Dunia tapi banyak utang, dunia urusannya berantakan, dan dia tidak akan mendapatkan daripada dunia kecuali sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Sebaliknya, waman asbaha wa hamul akhirah, siapa orang yang pagi hari semangatnya akhirat, ibadah, ngajar, dakwah, membantu orang miskin, mengusahakan menyelesaikan hajatnya orang, jama'allahu lahu hammah, Allah jadikan semangatnya akan tinggi, wa hafidha alaihi dhai'atah, tidak akan dia tadi itu kehilangan daripada semua harapan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak sampai dia tadi itu insyaallah luput daripada segala harapan sukses. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan jadikan kekayaannya ada di hatinya, walaupun minim materinya tapi puas hatinya. Puas hatinya. Wa atatu dunya wa ya gharimah, dunia akan datang dalam keadaan hina, artinya dunianya datang tapi dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik. Sebenarnya mudah kok kita hidup dari dunia. Dunia itu seperti bayangan. Kalau kamu taruh bayangan itu di muka kamu nggak mungkin akan bisa mencapainya. Kau kejar, semakin menjauh. Tapi kalau kamu balik, bayangan itu ada di belakang kamu, akan mengikuti kamu. Akan mengikuti kamu. Jangan. Akhirnya kacau balau, nggak terurus anaknya, hanya ngurusi pekerjaannya, beli tanah, anaknya akhirnya menjadi pecandu narkoba, anaknya akhirnya berzina, anaknya akhirnya dia tadi itu kumpulannya dengan anak-anak yang tidak baik, cerai-berai dia, harapannya hancur semuanya. Karena itu pagi langsung urusan akhirat, ibadahnya anak apa hari ini, pekerjaan apa hari ini, semuanya akan dibereskan oleh Allah. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan apa yang lebih berat, yang lebih dari itu, hati kaya, hati akan dijadikan kaya. Itulah kekayaan yang sebenarnya, itulah kekayaan sebenarnya. Ada satu riwayat dikatakan, idza ra'aitumul 'abda qad u'tiya samtan wa zuhdan fid dunya faktaribu minhu fa innahu yulaggan al-hikmah atau yulaggal hikmah. Kalau kamu kelihatan orang banyak diem, enggak banyak komentar, dan dia zuhud daripada dunia, ente dekati dia, karena orang itu mendapatkan hikmah dari Allah. Ilmu bisa diberikan kepada harta kepada orang fasik, bahkan orang kafir.
Tapi hikmah tidak diberikan kecuali kepada orang pilihan. Wa man yu'tal hikmata man yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih, orang yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Diam dan zuhud itu adalah satu pertanda orang itu ahlul hikmah, orang hakim. Ada satu riwayat juga, man zahida fid dunya arba'ina yauman. Ada riwayat man akala halal arba'ina yauman. Orang zuhud daripada dunia 40 hari. Orang makan halal selama 40 hari. Ajrallahu yanabi al hikmah min lisanih. Allah subhanahu wa ta'ala akan min qalbihi ala lisanih. Allah akan memancarkan, mengalirkan hikmah dari hati, sumbernya dari hati melalui lisannya. Semuanya hikmah. Tidak jadi fitnah. Ya. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang yang keluar dari mulut ini bisa hikmah, bisa fitnah. Taib. Apa sih maksudnya insiraf anid dunia? Zuhud itu apa? Yang dimaksud zuhud atau insiraf dunia, berpaling dari dunia itu apa? Yaitu wal ikbal bikullil qalb ala Allah dzikran wa fikran. Menggunakan semua zahir batin untuk Allah, baik itu zikir lisan, zikir badan, atau pakai fikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dan fikir, kelas. Urusannya menggunakan semuanya adalah untuk Allah. Hadza huwa zuhud, hadza huwa insiraf 'anid dunya. Bukan orang zuhud itu tidak makan, tidak minum, bukan. Terus bagaimana? Ya itu kalau itu daruratul hayah harus begitu. Kebutuhan hidup ya harus makan, kita harus minum. Harus ada tempat tinggal. Harus kita menghindar daripada segala yang mencelakakan badan kita. Mau api, mau banjir, mau penyakit atau yang lainnya. Cuma kita dalam merawat ini semuanya, daruratul hayah ini, jadilah seperti orang yang mau haji. Tujuannya apa? Haji, dia bawa misalnya unta untuk berangkat haji, kendaraan untuk berangkat haji. Kalau zaman dahulu, kalau sekarang misalnya mobil misalnya, perlu perawatan. Cuma bukan tujuannya ngasih makan unta atau merawat mobil. Itu tujuan utamanya. Enggak, anak ngerawat unta supaya kuat untanya untuk aku gunakan untuk sampai ke tujuan, ke Mekah, untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i. Anak rawat mobil ini, anak ganti uli, anak isi bensin, anak ganti ban, anak servis, anak tune up, anak itu. Ini dalam rangka untuk menyampaikan ke tujuanku. Bukan tujuanku merawat mobil, tapi adalah mobil aku gunakan untuk tujuanku. Saya makan, saya minum, saya berobat, saya menyehatkan badan untuk aku gunakan untuk ibadah kepada Tuhanku. Tujuanku ibadah, bukan tujuanku merawat badan. Lah kalau ada orang misalnya berangkat haji, keasikannya cuma miara unta, nilainya bukan nilai haji. Kenapa? Karena dia keasikannya merawat unta. Lain sudah babnya. Lah kalau hanya sekedar ngelapi mobil, ada di jalan, kesibukannya hanya itu, bukan tujuannya, itu adalah sudah bukan tujuannya haji lagi. Tujuannya memang hanya hobinya merawat kendaraan. Lah kalau Anda hanya sekedar memanjakan diri kamu, jiwa kamu, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, duit yang banyak, makan yang enak, tanpa ada nilai ibadahnya untuk taqawil ibadatillah, maka kamu tadi itu hanya berhenti untuk merawat badan, sama dengan kamu merawat unta.
Badan ini kendaraan kita untuk ibadah. Kita kalau ngerawat badan ini untuk supaya sehat, kuat, digunakan untuk ibadah, itu bagian ibadah. Sama Anda merawat mobil, sama Anda merawat unta untuk supaya Anda haji, itu bagian untuk ibadah. Paham nih ya? Karena itu awas, hati-hati, jangan salah jalan ya, jangan salah niat ya. Tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak mungkin orang kalau makan tidak menikmati. Silahkan menikmati, tapi yang wajar. Jangan adalah tujuannya untuk menikmati makanan. Lah kalau ketika misalnya itu adalah kamu makan rasa enak, ya itu wajar, itu satu kenikmatan dari Allah. Tapi bukan karena luapan nafsu kamu. Ya mau nggak mau gula rasanya manis, jeruk rasanya kecut, itu satu hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa menikmati, tapi bukan saya kepingin makanan yang begini. Ini kan dorongan nafsu. Itu adalah dorongan nafsu. Orang qiyamul ingin menikmati ibadah, tapi ada orang bangun malam hari sejuk minum kopi ya, kita ngerokok, ada di situ 3 lencer, kemudian sholatnya cuma 2 rakaat. Ini kira-kira bangun qiyamul lail untuk menikmati sholat atau hanya menikmati hawa? Menikmati hawa, hanya menikmati rokok, menikmati kopi. Berbeda dengan orang bangun untuk menikmati sholat, berbeda dengan orang bangun untuk menikmati qiyamul lail. Ada orang makan sate, ada makan madu, ada makan itu. Kalau hanya sekedar menikmati makanan, ya sama dengan tadi, itu dorongan nafsu. Tapi memang madu itu enak, tapi mana seger, setelah ini anak banyak ibadah kepada Allah. Wah, itu lain lagi. Itu lain lagi, kenikmatannya adalah untuk ibadah. Tapi ketika dia menikmati tengah makan, itu satu hal yang wajar. Itu tambahan fadl, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian mereka nggak mau. Kenapa? Khawatir dia tadi itu lenyap ada di situ, hanyut ada di situ, lupa dengan tujuannya, sampai di antara mereka nggak mau minum air es. Kenapa? Karena khawatir nanti akhirnya tuntutan nafsu harus airnya dingin. Sehingga mereka tadi itu berusaha, yang penting jangan nafsu yang menggairahkan, tetapi gairahnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Begitu. Karena itu macam-macam ada di sini ahwal ya, tapi yang jelas tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Ketika kesana arahnya, maka orang itu sudah dianggap insiraf at-tajafi an daril ghurur. Berarti orang itu sudah mendapatkan nur, cahaya Islam, mancep cahaya Islam dalam hatinya. Walidzalika min alama ya Rasulullah, apakah ada tandanya kalau ada cahaya Islam sudah masuk dalam hati? Iya, at-tajafi an daril ghurur, dia sudah menghindarkan diri daripada kesibukan dunia, tempat yang banyak tipu daya ini. Enggak umas, udah bosen ya, enggak mau dia terlalu banyak, enggak, nanti terganggu ibadahnya anak, nanti terganggu baca Qur'annya anak, enggak, seadanya aja. Ini mulai, ini bercahaya hatinya. Wal inaba ila dul khurud, Allah nikmatnya, ya Allah, anak harus tambah qiyamul lailnya, anak harus tambah baca Qur'annya, terus gitu. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, persiapan mati ya, bukan persiapkan kafan ya, bukan persiapkan kuburannya, persiapkan tobat kepada Allah. Urusan sama orang dibereskan, minta maaf kalau ada kesalahan, kemudian utangnya dibayar, kemudian haknya orang keluarga, anak yatim itu diselesaikan. Isti'dad lil maut qabla nuzuli, anak-anaknya disiapkan. Oh nih untuk anakku ini dipersiapkan ya, untuk bagaimana ibadahnya anaknya, taklimnya anaknya, semuanya dipersiapkan qabla nuzuli, sebelum
datang itu kematian. Ini hati bercahaya. Karena itu awas, hati-hati, jangan bangun tidur kerja apa anaknya, bangun tidur dunia apa yang anak urus ini ya. Wah, tidak bisa tidur, sumpah urusan dunia, bangun tidur, sumpah urusan dunia, bangun tidur langsung akhirat. Nah, maka di situ keluarga bagus, harapan kamu akan disampaikan oleh Allah, cita-cita kamu nanti akhirnya bisa kesampaian ya, dan hati kamu menjadi kaya raya, bebas, nggak pernah butuh dengan bantuan orang, karena kamu bisa mensyukuri yang sedikit daripada yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.